Karut-marut Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB melalui jalur prestasi atau SNBP ditemukan di sejumlah daerah. Salah satu penyebabnya ialah pihak sekolah yang terlambat memasukkan data siswa melalui pangkalan data sekolah dan siswa. Lantas bagaimana nasib para siswa yang seharusnya berhak melanjutkan pendidikan ke universitas terbaik melalui jalur prestasi? Dan bagaimana harusnya sekolah membenahi masalah ini? Kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah terhubung melalui sambungan daring. Ada Ketua Umum PGRI Profesor Unifah Rosyidi, pengamat kebijakan pendidikan UPI Profesor Cecep Darmawan, dan orang tua siswa MAN 2 Model Medan Dinar Agung Salafuddin. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat sore maksud kami. Ya, selamat sore. Baik, saya ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, sudah adakah informasi dari sekolah mengenai hal ini? Apakah akhirnya sekolah sudah bisa mendaftarkan atau ternyata masih belum? Sampai hari ini tadi pagi anak-anak demo. Jadi kemarin orang tua audiensi ke sekolah. Anak-anak sudah menyampaikan tuntutan dan sekolah sudah menyatakan bersedia mengadakan bimbingan intensif. Jadi kami simpulkan bahwa MAN 2 gagal dalam SNBP. Baik, artinya nanti para siswa yang berprestasi ini terpaksa harus melalui jalur tes berbasis komputer, seperti itu ya Pak? Iya, betul. Baik, saya ke Profesor Cecep. Prof, ini melihatnya kondisinya cukup banyak sekolah yang ternyata gagal untuk mengisi PDSS. Ada sekitar lebih dari 300 sekolah. Sebenarnya apa yang salah di sekolahnya kah? Atau memang sosialisasinya yang kurang sehingga banyak sekolah yang tidak memasukkan data-data siswanya? Ya, pertama Bung Wilson ya, kita prihatin atas kejadian ini. Kan 300 sekolah itu banyak tuh ya. Belum dilihat dari jumlah siswanya. Ini menurut saya keprihatinan kita bersama. Yang kedua, berarti ada problem tuh. Ya, problem bisa diperoleh dua hal. Pertama, problem teknis, ya, jejaring dan segala macam gitu, infrastruktur digital. Yang kedua, mungkin SDM di sekolahnya, ya. Atau kalau mau ditambah sisi manajemen, ya, bagaimana dinas-dinas itu juga mengawasi ya sekolah-sekolah ini dengan baik. Ya, di situ kan sebenarnya ada komite sekolah. Ya, bagaimana sih ya intensitas komunikasi sekolah dengan orang tua? Mestinya ya setiap mau upload misalnya atau apapun ada komunikasi itu dengan komite ya. Sehingga terus diawasi betul. Nah, jangan sampai anak itu dirugikan seperti sekarang. Ini persoalan jadi panjang. Ya, itu sebenarnya melanggar HAM menurut saya ya. Melanggar HAM anak untuk ya memperoleh pendidikan. Lihat konstitusi kita, punya hak anak itu untuk memperoleh hak pendidikan. Nah, sekarang hanya persoalan tadi justru ini akan menghambat mereka. Jadi ini persoalannya panjang dan harus ada yang bertanggung jawab. Pemerintah juga jangan kekeh ya. Saya pernah menyarankan buka aja, kenapa sih tidak mau membuka seminggu misalnya ya, demi menyelamatkan anak didik kita ini ya, demi bangsa dan negara. Soal teknis bisa diatur kok di negeri ini. Konstitusi aja bisa dirubah, apalagi ini persoalan teknis. Ya, jadi menurut saya pemerintah juga jangan kekeh menutup gitu. Tapi juga harus ada pembelajaran bagi sekolah. Dinas turun dong, ya, ke sekolah itu berikan sanksi kepada mereka yang bersalah siapapun gitu. Jadi ini pembelajaran jangan ada lagi persoalan-persoalan seperti ini di tingkat persekolahan ya. Karena apa? Karena kita melihat bagaimana keseriusan kita ya, para pendidik misalnya di perguruan tinggi bagaimana ingin agar anak-anak didik kita itu menjadi orang-orang yang tercerahkan. Jangan karena persoalan teknis kemudian ada kelalaian ya. Mungkin juga soal-soal lain. Ini harus dicari penyebab utamanya apa. Dan mereka yang bersalah harus bertanggung jawab. Ya, kenakan sanksi. Setuju, Pak. Gitu, setuju ya. Saya kira Pak Dinar selaku orang tua juga, kalau saya orang tuanya, saya juga akan nuntut, Pak. Betul. Ini persoalan serius soal HAM. Ya, hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pendidikan. Nah, jadi ini jangan main-main. Dan pemerintah juga harus membuka hati ya. Dibuka aja lah seminggu. Teknis bisa diatur saya kira ya. Kalau ada keinginan. Kalau ada political will yang baik, bisa diatur. Tapi yang salah juga harus kenakan sanksi. Saya melihat ini ada yang kurang harmonis nih antara dinas ya dalam kerjaan soal ini. Kemudian sekolah begitu, terus dengan pemerintah pusatnya seperti apa. Nah, harusnya kalau saya ya dibuka ke publik, anak itu bisa melihat. Saya itu udah didaftarkan belum? Gitu, Bung Wilson.
Baik, saya ke Prof. Unifah. Prof, kalau dari guru sendiri tanggapannya seperti apa? Banyak juga yang akhirnya mempermasalahkan guru dan juga bahkan berdemo di sekolahnya masing-masing. Terima kasih Mas Wilson. Saya kira Pak Cecep sudah menyampaikan dengan panjang lebar. Kebetulan ada beberapa guru yang minta tolong sekolah kepada saya di Indonesia bagian timur. Jadi mereka itu terkendala pada jaringan dan cuaca ekstrim, sehingga minggu itu, ini masalah teknis yang tadi disampaikan, itu tidak bisa diakses. Akhirnya saya meminta tolong Dikti untuk membuka yang tadi. Nggak salah ini sekitar seminggu lalu atau berapa gitu ya yang penutupannya. Terus saya diberi waktu sampai jam 3 sore perpanjangan. Jadi menurut saya memang ini transformasi digital itu belum serta-merta mengubah semuanya, termasuk teman-teman di sekolah maupun yang membuat sistem. Mereka membuat sistem kan harus memperhitungkan bahwa di seluruh Indonesia belum seperlunya, belum semuanya bisa terakses tentang layanan digital dengan baik. Jadi sama seperti Pak Cecep tadi katakan, apa sih salahnya kalau kita mengevaluasi diri masing-masing untuk melihat dan memberikan kesempatan anak-anak kita. Kalau 300 sekolah, itu ada 2 pertanyaan penting di situ harus dijawab. Betulkah sekolahnya yang semuanya lalai? Semuanya ya? Ataukah ada sistem yang bermasalah? Di situ kan harusnya keinginan untuk membuka diri. Seperti yang tadi disampaikan, saya termasuk orang yang setuju diusulkan ditambah misalnya seminggu. Terus kalau ada mas, baik, baik, yang tadi diungkapkan, misalnya ada bantuan harus diberikan pada anak-anak kita supaya tetap dapat akses. Terima kasih. baik. Saya kembali ke Pak Dinar. Pak, kalau misalnya kita melihat sebenarnya perpanjangan kan dari pihak pemerintah sudah diberikan. Harusnya akhir Januari lalu ditutup, namun kemudian diperpanjang hingga tanggal 5 Februari. Namun ternyata perpanjangan ini pun tidak cukup waktunya untuk pihak sekolah mendaftarkan. Dan ini diperpanjang lagi, informasi yang kami dapatkan sampai dengan tanggal 7 Februari. Sebenarnya sudah ada upaya-upaya untuk membuka ini kembali supaya sekolah-sekolah bisa mendaftarkan siswanya. Tapi apakah langkah yang diambil sekolah ini menurut Anda, apa memang sekolahnya lalai, tanda kutip mungkin tidak peduli, atau seperti apa? Karena ini sudah berkali-kali diperpanjang sebenarnya. Saya sedikit jelaskan kronologinya ya. Kalau menurut saya ini ya hampir masalahnya itu SDM, kelalaian sekolah. Karena pengisian PDSS itu dimulai tanggal 6 Januari dan ditutup tanggal 31 Januari. Semalam Zoom meeting dengan pihak orang tua di SMK 10 dan Ibu Ismaini Zain dari Humas SNPMB itu menyatakan bahwa beberapa sekolah yang gagal untuk menyelesaikan PDSS itu karena mereka baru membuka PDSS itu di detik-detik terakhir tanggal 31 Januari pagi jam 7, di mana apapun yang kalau sudah di detik-detik terakhir kan pasti juga server penuh ya. Jadi seperti itu. Nah, kejadian di Mandua kemarin saya tanyakan pada beliau bahwa kalau kasus untuk Mandua itu seperti apa? Mandua itu itu input PDSS itu secara manual, ada 4 tahapan. Nah, di Mandua ini ternyata tahap keempat input nilai itu belum selesai. Sementara perpanjangan sampai 3 kali itu tanggal 2, tanggal 5, dan tanggal 7 hari ini, itu perpanjangan yang khusus untuk finalisasi. Finalisasi itu istilahnya tinggal kepala sekolah mengklik lah. Sudah di-input semua, tinggal approval gitu. Jadi
Untuk kategori MAN 2 ini bagaimana bisa dikasih perpanjangan, orang nilai saja belum selesai diinput. Sekolah itu mengumumkan eligible-nya tanggal 25 Januari. Sementara penerimaan rapot itu tanggal 21 Desember. Ada kelang waktu 1 bulan itu loh. Tanggal 28 Desember itu pengumuman kuota dari SNBMP itu. Kuota eligible. Kenapa baru tanggal 25 Januari itu diumumkan eligible-nya? Sementara tanggal 6 sampai 25 Januari itu ngapain sekolah? Jadi sekolah itu baru benar-benar bekerja ya tanggal 25 Januari sampai 31 Januari, seperti itu. Jadi yang kami kesalkan itu gitu loh. Dan tanggal 31 Januari pukul 15.20 ditutup pukul 15.20 anak-anak mencoba masuk ke website SNPMB itu tidak bisa, tidak selesai. Tanggal 2 anak-anak menyampaikan kepada pihak sekolah, Pak, ini ada perpanjangan. Ya tidak direspon. Orang tua ke sekolah juga disuruh sabar menunggu. Ya sampai kami juga rame-rame kemarin audiensi ke sekolah. Tadi anak-anak demo, ya kami simpulkan bahwa sekolah sudah menyerah gitu. Jika kami minta tadi juga dengan TV lain, saya minta tolong Bapak Presiden, kami mohon generasi muda ini diselamatkanlah. Kalau mau memberi hukuman, kasih hukuman kepada pihak yang bertanggung jawab, jangan pada anak-anak. Anak-anak itu tidak salah. 3 tahun mereka berjuang, apa-apa dituruti, UKBM lembur sampai pagi. Masa kesalahan sekolah anak-anak yang dikasih hukuman? Harusnya pihak yang berwenang itu, yang memegang PDSS, kepala sekolah, itu ya yang bertanggung jawab. Mau dipecat, ada 2 tahun lalu saya dengar di Medan juga, itu di meja hijaukan kepala sekolah itu. Ya karena tadi seperti Pak Cecep sampaikan itu melanggar HAM. Apa mau seperti itu gitu loh, sampai seperti itu. Baik, saya ke itu, Pak Cecep. Demikian. Pak Cecep, Anda melihatnya mendengarkan keterangan tadi dari Pak Dinar, sebenarnya bahkan sudah diperpanjang, bahkan siswa secara inisiatif menginformasikan kepada pihak sekolah, namun pihak sekolah sepertinya abai. Lantas apa yang perlu dilakukan dalam hal ini pihak sekolah yang dianggap lalai dan juga pemerintah, Pak Cecep? Ya, tentu kita hargai upaya pemerintah sudah memperpanjang-panjang tadi ya. Namun kan ini masih tersisa 300 nih. Ini problem pada 300 sekolah. Ya, kenapa saya kekeh? Dibuka aja lagi deh. Dibuka lagi untuk yang 300 ini. Kalau sekolah memang sudah tidak sanggup, dinas memberikan bantuan. Gitu ya. Tadi kata Pak Dinar, ini soal SDM misalnya, berikan bantuan. Kecuali soal teknis ya. Kalau soal teknis itu lain. Ya teknisnya diperbaiki, ya infrastruktur digitalnya diperbaiki. Tapi kalau soal SDM, dinas harus turun tangan. Kan di situ juga ada cabang dinas misalnya ya, dan harus mantau per hari, per minggu misalnya. Ya, ini sekolah ini gimana? Jadi sebelum pemerintah pusat menegur, harusnya dinas dulu. Ya, terus libatkan komite yang saya maksud tadi. Jadi ini kalau sekolah misalnya tadi lemah dari sisi SDM. Ya, kecuali memang sudah lalai saja gitu ya. Kalau sudah itu ya udah sanksi harus diterapkan. Tapi anak tetap harus diselamatkan. Saya bukan lihat dari sisi itunya saja, tapi ini anak yang utama. Jadi 300 sekolah itu kalau satu sekolah misalnya mau berapa ratus ya orang kali 300 luar biasa ini banyaknya. Jadi misalnya ini persoalan yang serius ya. Di excuse aja ya, dikecualikan aja. Oke, yang 300 diisi aja, mampunya berapa hari sih ya? Tadi saya ekstrim ya, misalnya 1 minggu ya, tapi berapa hari sih? Mungkin ada beda-beda hari ya. Nah diturunkan tuh ya, mungkin dari komite ada wakil, dari dinas ada wakil, ayo kita bareng-bareng kerjain, tapi dibuka dulu itunya. Nah, saya kira itu soal teknis bisa. Kalau menurut saya mestinya bisa ya. Nah, meskipun ya tentu panitia juga ya, di SMBP-nya itu juga ada mungkin harus merubah itu ya, itu resiko ya. Resiko memang kita belum establish sistem kita gitu. Nah, ke depan tidak ada lagi seperti ini. Makanya itu waktu demi waktu ya. Itu harus diperhatikan betul. Kalau misalnya begitu beberapa saat masih belum juga, tegur kepala sekolahnya. Kalau perlu ya diberhentikan sementara dulu tuh kepala sekolah.
Kalau memang dia lalai itu, berhentikan sementara dulu. Nah, ganti oleh yang memang bisa menyelesaikan persoalan itu. Banyak hal yang bisa dilakukan. Libatkan dinas, saya sekali lagi, libatkan dinas. Ya, komite sekolah juga berdayakan. Jadi intinya, ya, saya ingin yang 300 sekolah itu selamatkan anak-anaknya, gitu. Ya, teknis, ya itu nomor 2 lah, ya. Teknis nomor 2, walaupun saya juga tadi ya, terima kasih penjelasannya, pemerintah sudah banyak memberikan perpanjangan ya, ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik ya. Ya misalnya gitu, kecuali soal teknis itu soal lain ya bicaranya. Nah ini harusnya tadi dinas harusnya menegur, komite juga begitu ya. Jadi ini ada problem yang menurut saya yang lebih utama itu menyelamatkan anak agar hak anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh konstitusi itu bisa terselamatkan. Baik. Itu poinnya. Saya ke Prof. Unifah, Bu, apakah juga mendengar keluhan dari guru-guru mungkin yang ternyata menerima informasi kekurangan SDM sehingga akhirnya ini tidak bisa diselesaikan, atau memang berdasarkan apa yang didengar guru-guru adalah karena memang baru mengisi PDSS di hari H atau hari terakhir penutupan, Bu Unifah? Gini ya, kalau dalam pandangan saya, kita itu kan belum jelas akar permasalahannya, tapi sudah menunjukkan bahwa ini sebenarnya ada kelalaian dari guru atau siapa gitu. Bagi saya sebenarnya bagaimana kita menyelesaikan dan menyelamatkan tadi anak-anak yang belum kan 300 misalnya beberapa minggu yang lalu, sekarang sekian lagi yang belum. Maka sebenarnya ada 2 hal yang bisa diselesaikan persoalan ini. Soalan yang lainnya nanti dulu deh. Kita selamatkan dulu anak-anak kita. 1, dibur panjang. 2, dibikinkan desk bantuan, help desk. Yaitu bagaimana kalau ada yang misalnya di salah satu sekolah kesulitan mengakses apapun yang terjadi, gitu kan, biasa di Indonesia gitu kan, di daerah. Maka diberi kesempatan bantuan melalui manual misalnya. Kan kalau yang paling penting kan kita bukan menyalahkan gini gitu, karena kita belum pasti sih. Yang kita harus selesaikan adalah bagaimana menyelamatkan anak-anak ini supaya bisa sekolah, mendapatkan akses. Itu sih yang pertama. Kalau kita mau menyelamatkan akses, maka pertama dibuka itu dibagi. Misalnya dari 300 sekolah itu kita petakan, sekolah X 2 hari ya, sekolah ini 50 sekolah 2 hari ya, 50 sekolah di 2 hari, tanggal ini. Terus kalau yang kesulitan akses ada help desk-nya gitu. Itu kan soal yang sama, seperti halnya gini. Anak-anak SMA yang mau masuk SMA atau sekolah negeri itu boleh rombelnya sampai lebih dari 1.200. Padahal sekolah swasta hanya 600 langsung ditutup. Kalau mereka terus dibuka sampai 1.200. Nah sama, jadi ini sistem itu yang kendalikan. Sebentar Mas, sistem itu yang kendalikan di pusat. Pusat aja bikin diperpanjang dan dibikin help desk. Anak-anak ini harus diselamatkan, itu aja prinsipnya. Sebelum kita mengatakan bahwa si X, si A, Z yang salah, kita selamatkan anak-anak dulu deh, gitu aja. Dan saya juga akan coba komunikasi, ya besok, pengen tahu sebenarnya, pengen ngebantuin apa yang dirasakan oleh Mas tadi Wilmar apa siapa sih tadi ke orang tua itu, supaya ini bisa selesai. Pak Dinar ya, kita juga akan ikut untuk memberikan ini supaya kita tidak terbawa kepada kita menyalahkan orang lain tapi kita belum mengetahui penyelesaiannya. Gitu ya Mas ya. Makasih ya. Ibu Unifah, kalau misalnya pemerintah kemudian membuka kembali untuk PDSS ini supaya para siswa tadi yang berprestasi ini bisa mendaftarkan diri, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan? Karena 3 minggu saja waktu dibuka di awal, tapi ternyata tidak cukup untuk para guru ini mengisi. Apakah artinya butuh berapa lama lagi kira-kira jika nantinya pemerintah membuka kembali PDSS ini? Cara memandang persoalannya jangan gitu. Yang bermasalah aja. Kan ini kan belasan ribu sekolah. Belasan ribu sekolah ini tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah 300. Maka 300 itu yang tahu adalah mereka yang membuat sistem.
ya kan? Misalnya kita buatkan berapa hari, 2 hari, 100, 2 hari, itu selesai dan ada help desk gitu. Yang paling penting kita semua duduk di sini adalah membantu anak-anak kita supaya tetap mendapatkan akses. Nggak mengetahui nih sebenarnya yang sesungguhnya, kita semua ini belum tahu sebenarnya masalah yang real itu apa. Itu yang paling penting itu mereka semua masuk. Sebab tadi pagi saya juga diwawancara, ada yang mengatakan gini, sekolah menunda-nunda karena ada desakan perguruan tinggi mana yang sesuai dengan levelnya supaya dia ikut sesuai. Wah, itu yang nggak bisa saya terima. Saya bilang kita ikuti sistem, tapi sistem juga harus juga mengerti situasi yang ada di daerah. Jadi kita selesaikan yang bermasalah, Mas. Dan kita minta itu ada help desk. Anak-anak kita harus kita selamatkan. Itu aja prinsipnya. Jadi besok saya mau tanya juga, malam ini juga saya mau tanya. Penasaran jadinya. Karena anak-anak kita itu ya berhak untuk mendapatkan kesempatan. Itu yang harus kita lakukan hari ini adalah menyelesaikan bagaimana 300 dari sekolah tersebut yang sudah dari 300 itu mana berapa ratus lagi. Nah, itu yang kita harus selesaikan. Jadi supaya Mas Wilmar tadi sebagai orang tua saya bisa mengerti banget perasaannya gitu. Jadi kita bantu sama-sama ya, Mas ya. Baik, saya kembali ke Pak Dinar. Pak Dinar, solusi dari Mandua kan sudah dinyatakan bahwa para guru akan mendampingi untuk biar nanti para siswa bisa lebih bagus hasilnya di UTBK dan diterima di universitas favorit. Tapi apakah itu menurut Anda cukup atau mungkin ini masih perlu diperjuangkan supaya siswa berprestasi masih bisa ikut SNBP? Ya, harapan kami tetap anak-anak, yang pertama pasti kami menginginkan tetap anak-anak bisa mendaftar di SNBP melalui PDSS tadi untuk dibuka kembali. Itu saja kami mohon itu. Yang kedua, orang tua. Ya, harapan orang tua itu tetap yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang utama, masukkan dulu ke SNBP-nya ini, dibuka kembali PDSS-nya. Kalau yang kedua, harapannya ya pasti UTBK. Tinggal itu saja. Ya Mas, kita sama-sama berjuang ya. Saya juga ingin tahu jadinya, Mas. Kita sama-sama berjuang supaya anak-anak kita bisa diselamatkan. Nanti coba kita pengen tahu juga sih rasanya. Baik, Pak Cecep, rekomendasinya ke pemerintah singkat saja, Pak Cecep. Ya, pemerintah saya kira harus melihat realita ya. Walaupun niat baik sudah ada, tapi perpanjangan yang urgensi gitu. Jadi ada excuse, ada pengecualian untuk yang 300 ini tolong dibuka lagi ya. Kemudian kalau ada kesulitan di sekolah dibantu oleh semua pihak sehingga bisa terselesaikan. Mungkin tidak harus seminggu ya, beberapa saat bisa selesaikan. Ya, demi menyelamatkan anak bangsa, apapun bisa dilakukan. Yang penting punya ada niat baik, goodwill. Saya kira itu. Baik, kita harapkan semoga nanti ada solusi mengenai hal ini dan semoga kedepannya ini tidak terulang kembali. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Ketua Umum PGRI Prof. Unifa Rosyidi dan juga pengamat kebijakan pendidikan UPI Profesor Cecep Darmawan dan juga orang tua siswa Mandua Model Medan Dinar Agung Salafuddin telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Kita sama-sama cari solusi. Ya, pemirsa, kita ke